welcome back to my YouTube channel dengan Glenn di sini. Di video kali ini saya punya box yang gede banget, teman-teman udah bisa lihat ya. Ini adalah oven baru dari Honeybee, yaitu oven Victoria. Di video sebelumnya saya udah pernah review tuh oven DaVinci dari Honeybee juga. Dan ini adalah kakaknya ya, jadi ini lebih besar lagi gitu kan. Apa aja kelebihan oven Victoria ini dan gimana sih cara pakai oven ini? Teman-teman pasti udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita unboxing sekarang. Begitu buka boxnya, kesan pertama tentu aja dia gede banget. Kapasitasnya itu 63 liter. Wow, bayangin aja teman-teman, ini memang ovennya super gede. Ukurannya 65 x 39 x 39 cm. Dengan kapasitasnya yang besar itu, oven ini sebenarnya rekomen banget kalau teman-teman punya usaha rumahan. Listriknya mulai dari 800 watt. Jadi untuk dua pemanas totalnya itu sekitar 1600 watt. Wajar sih ya, karena memang dia kan kapasitas besar. Otomatis daya yang dibutuhkan juga lebih besar. Bodinya full stainless steel, jadi anti karat ya. Dan ini bukan kaleng-kaleng loh. Oke, sekarang kita ke fiturnya. Dia udah ada rotisserie, ini untuk panggangan ayam yang kita bisa panggang utuh. Dia bisa muter-muter dan matangnya itu lebih merata. Jadi di dalamnya itu sudah ada panduan manualnya, nanti boleh dibaca-baca ya. Ini penting supaya teman-teman lebih paham lagi nih cara penggunaannya. Nah, selain itu juga ada kartu garansinya dari Honeybee. Ini bergaransi resmi dari Honeybee, bergaransi 1 tahun. Untuk service centernya juga gampang banget. Saat ini service centernya ada di Jakarta, tapi dalam waktu dekat dia akan segera buka di kota-kota besar lain di seluruh Indonesia. Dan ada nomor kontak service center yang teman-teman boleh hubungi, nanti saya akan cantumkan di bawah sini ya. Misalnya mau konsultasi dengan service center tentang oven ini, boleh juga langsung kontak ke service center Honeybee atau bisa juga via email. Oh iya, tahu nggak teman-teman, oven ini juga punya fitur yang keren banget, sama dengan fitur dari oven DaVinci sebelumnya. Pertama, dia itu punya elemen pemanas berbentuk M. Ini akan membantu supaya pemanasannya itu juga lebih merata dan matangnya panggangan kita itu juga lebih merata. Yang kedua, dia punya pintu dengan lapisan kaca ganda atau double glass door. Fungsinya supaya heat loss-nya minim dan panas dari ovennya itu fokus ke dalam sehingga matangnya juga lebih merata. Nah, nggak cuma itu aja nih, ada juga fitur ketiga yang ini juga keren banget. Dia punya suhu api atas dan api bawah yang dapat diatur secara terpisah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau setting suhunya terpisah, ini bisa banget ya. Untuk pengaturan suhu api atas mulai 0 sampai 250 derajat, tandanya ini ada bagian atas ya. Posisi api di bagian atas. Nah, sekarang kita langsung ke tombol ketiga dulu. Ini adalah pengaturan suhu untuk api bawah mulai dari 0 sampai 250 derajat. Tandanya adalah ini, apinya di bagian bawah. Sekarang kita ke tombol kedua. Nah, ini adalah tombol pengaturan untuk rotisserie dan juga kipasnya. Kalau teman-teman posisikan di bagian atas, ini berarti rotisserie-nya akan nyala, akan aktif, akan muter. Ini tombol pengaturan untuk kipas, jadi kipasnya akan nyala dan rotisserie-nya akan mati. Tapi kalau teman-teman putar ke bawah, ini sekaligus rotisserie dan kipasnya akan menyala ya. Putar sekali lagi ke kiri, ini akan mati, semuanya akan off. Sekarang lanjut kita ke tombol paling bawah, ke tombol timer. Timernya ini mulai dari 0 sampai 120 menit, jadi maksimal kita bisa panggang selama 2 jam. Dan ini juga yang penting ya, saya infoin. Kalau teman-teman belum putar timer, ini ovennya belum akan nyala, walaupun dia sudah dicolokin. Tandanya powernya di sini, ini masih mati ya teman-teman, padahal ini sudah saya colokin. Tapi karena saya belum putar timer, jadi dia belum bekerja. Nah, ketika kita sudah putar timernya yang bawah, otomatis dia sudah nyala. Tandanya itu kalau teman-teman dengar tuh ada bunyi tik 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 gitu ya. Ini artinya timernya udah kerja dan ovennya juga sudah mulai kerja dan juga indikator powernya sudah menyala ya. Jadi jangan salah lagi ya, karena banyak banget teman-teman yang kadang-kadang tanya, kenapa oven saya nggak nyala? Ya nggak nyala dong, walaupun udah dicolokin tapi kan timernya belum diputar, artinya ovennya belum kerja. Jadi jelas ya. Ini adalah kipasnya. Nih saya coba nyalakan bagian kipasnya. Dan di bagian pojok kanan atas
dia ada lampunya. Ini fitur yang memang harusnya sih sudah ada ya di oven-oven. Jadi ini penting banget. Jadi kita nggak perlu pakai senter lagi ya kalau mau lihat masakan kita udah matang atau belum ya. Dan di bagian pojok ini ada diamond cavity. Diamond cavity ini fungsinya untuk memancarkan panas. Dibantu dengan kipas tadi dia udah rata ya. Dan dibantu lagi dengan diamond cavity dia lebih memantulkan panasnya lebih merata lagi. Nah sekarang saya mau coba pasang nih rotisserie-nya. Kita masukin ke sini lubang yang ini. Dan kita cocokin lagi ke lubang yang satunya. Tuh, udah ya. Sekarang saya coba putar nih tombolnya. Nah, dia udah muter ya. Jadi kalau kita panggang ayam, ini dia udah berputar. Dan nanti ayam itu akan berputar dan matangnya itu jadi lebih rata. Ini adalah garpu. Ini untuk mengeluarkan rotisserie-nya. Jadi kalau rotisserie itu udah mateng ya, ayam kita itu kan panas banget. Jadi kita keluarkan dengan garpu ini. Nah, jangan sampai hilang ya garpunya. Next ini adalah tray-nya. Tray-nya ini juga cukup besar. Ini ukurannya 49 x 35 cm dan dia juga ada loyang. Ukurannya sama 49 x 35 cm. Jadi cukup besar banget ya. Ini benar-benar untuk kapasitas kalau teman-teman punya usaha rumahan, ini bisa banget jadi andalan sih. Nah, kalau misalnya panggangan kita atau bakingan kita udah mateng, kita bisa bantu keluarkan dengan cabitan ini nih. Nah, seperti ini ya. Dan kita geser, dia bisa diangkat dengan capitan loyang ini. Nah, ada satu fitur lagi yang kelihatannya sebenarnya simple, tapi ini penting banget. Jadi di bagian bawah ini teman-teman, ini udah ada rak tatakan bawah atau apa ya namanya ya, saya sih bilangnya tatakan bawah ya. Ini fungsinya untuk menampung kotoran-kotoran. Jadi kalau kita baking, kadang-kadang kan ada suka remah-remahnya jatuh ke bawah ya. Supaya lebih gampang untuk dibersihkan bagian bawahnya, ini tinggal kita tarik aja nih. Jadi ini bisa kita lepas, ini bisa kita cuci secara terpisah. Jadi kalau misalnya oven baru itu baru dipanaskan, saya biasanya saranin sih sekitar 15-20 menit ya. Begitu dia dipanaskan teman-teman, ini akan ada keluar asap nih, seperti ini. Tuh, kelihatan ya, karena kadang-kadang banyak juga teman-teman yang agak panik gitu ya, lu kenapa oven saya kok berasap gitu ya. Nah ini sebenarnya memang wajar teman-teman, jadi mungkin dia itu kayak apa ya, ngeluarin zat-zat atau apa gitu ya, mungkin bekas-bekas dari pabrik gitu kan pemanasannya. Jadi ini penting untuk teman-teman lakukan, dibiarkan aja, tetap aja dipanasin, nanti dia akan hilang sekitar 10 menit, dia akan hilang sendiri ya. Oke teman-teman, kesimpulannya oven ini adalah recommended banget. Apalagi untuk teman-teman yang lagi cari alternatif untuk usaha rumahan, lagi cari kapasitas besar, oven Victoria ini bisa jadi andalan. Kalau mau sama dengan saya untuk pakai oven ini, boleh juga kontak saya di WhatsApp ya. Nanti saya cantumkan nomornya di kolom deskripsi di bawah. Nah, pasti banyak juga yang tanya kan, harganya berapa Kak Glenn? Harganya itu terjangkau banget. Dan jangan lupa ya, kalau Honeybee ini dia secara berkala ada promo-promo yang bisa teman-teman dapetin ketika membeli oven ini ya. Untuk bonus yang sedang berjalan, boleh hubungi di WhatsApp ya untuk detailnya. Oke, di video berikutnya saya akan baking pakai oven ini. Punya request teman-teman, kita mau bikin apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Bye!